Hai kawan cerita, ketemu lagi di podcast Pascalibah. Sebelum kita mulai, kami dari tim podcast Pascalibah mengucapkan selamat Lebaran 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, karena baru mulai masuk nih ya, buat yang cuti-cuti, pasti mungkin ada yang baru masuk kerja. Jadi kita mau ngomong santai-santai terkait yang namanya perubahan. Nah, kalau ngomongin perubahan pasti identik dengan yang namanya reformasi gitu ya. Kalau di dunia kerja pasti identik dengan yang namanya reformasi birokrasi. Kalau reformasi birokrasi, saya teringatnya ada tim yang namanya tim manajemen perubahan dan reformasi birokrasi. Siapa lagi kalau bukan Pak Dadan Supriyadi, ketua timnya. Selamat datang Pak Dadan. Semangat banget Pak Dadan habis Lebaran. Oke, makasih. Oke, ini kan Pak jadwalnya sebenarnya kita ini sudah selesai yang TPP ya kan Pak, penilaian kabupaten kota terkait LKI mereka kan ya Pak ya, baru selesai. Cuman kita bukan mau nanya-nanya tentang LKI Pak. LKI biarlah LKI dan biarkan TPI yang bekerja gitu. Kita mau nanya hal-hal yang mendasar sebenarnya tentang reformasi birokrasi. Terus apa aja, terus ada perubahan bagaimana, itu nanti yang mungkin diskusi sejenak nih sama Pak Dadan. Oke, saya mau nanya dong Pak, definisi sederhananya reformasi birokrasi. Wah, sebenarnya itu pertanyaan yang bukan sederhana sebenarnya ya. Jadi kalau kita bicara apa itu reformasi birokrasi ya, sebenarnya bisa kita lihat dari berbagai macam sisi sebenarnya. Ya, misalnya saya tunjukkan pertama dari aspek upaya gitu ya. Jadi reformasi birokrasi itu sendiri adalah sebuah upaya ya, dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan, melakukan pembaharuan atau melakukan perubahan tata kelola yang harapannya bisa lebih baik, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat dari aspek kebutuhan gitu ya. Jadi reformasi birokrasi itulah sebuah kebutuhan atau sebuah prasyarat gitu ya, sehingga program-program pemerintah itu bisa efektif berjalan dan berhasil yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih sederhananya gitu. Masih ya, banyak Pak? lagi sebenarnya aspek-aspek yang lain sebenarnya. Oke. Cuman kan Pak, kadang kan ada orang yang ada istilah lain lagi nih yang dikaitkan dengan reformasi birokrasi. Misalnya reformasi birokrasi menuju zona integritas menuju WBK WBBM. Itu bedanya apa sih Pak sebenarnya antara reformasi birokrasi terus juga ada lagi istilah zona integritas, itu bedanya di mana Pak? Oke. Kembali, ini pertanyaan pun tidak sederhana ya. Jadi begini, kita harus paham apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi, kemudian apa yang dimaksud dengan pembangunan zona integritas. Kedua hal tersebut kurang lebih sejalan ya. Nah, yang berbeda adalah dari sisi cakupan yang paling membedakan ya. Pertama ya, kalau kita bicara reformasi birokrasi, kita bicara cakupan adalah instansi. Nah, kalau kita di BPS itu ya kita merujuk kepada reformasi birokrasi di BPS secara keseluruhan. Nah, jadi kalau saya ibaratkan sebuah rumah gitu ya, jadi rumah besar itu adalah reformasi birokrasi. Nah, kamar-kamar kecilnya itu ya, kamar-kamar ruang-ruang itu yang merupakan miniatur ya dari reformasi birokrasi, itulah yang kita sebut dengan pembangunan zona integritas. Jadi pembangunan zona integritas tentu harus sejalan dengan pembangunan reformasi birokrasi. Dan sebaliknya begitu. Keberhasilan pembangunan zona integritas di level satker. Nah, jadi kalau zona integritas itu di level satker. Nah, jadi ibaratnya kamar-kamar itulah satker. Nah, jadi keberhasilan dari pembangunan zona integritas di setiap satker, di provinsi, di kabupaten kota, tentu akan mewarnai dan menentukan kualitas dari reformasi birokrasi di BPS itu sendiri, gitu Ay. Oh gitu. Berarti sebenarnya reformasi birokrasi itu rumah besarnya berarti rumah ya besarnya, Pak? Rumah iya. besarnya. Oke. Nah, kalau RB ini kan sebenarnya sudah lama ya Pak ya. Kita dengung-dengungkan tuh udah lama dan hampir semua instansi menuju yang namanya reformasi birokrasi. Nah, setiap tahunnya itu ada
ada perbedaan nggak sih Pak? Ada RB yang untuk tahun 2023 mungkin agak sedikit berbeda tahun 2024 atau ada hampir sama gitu? Itu gimana sebenarnya Pak? Ya, kalau kita bicara RB sebenarnya bukan hal yang baru ya, hal yang baru. Misalnya kalau kita lihat dalam periode terakhir saja ya, periode 2020-2024 saja ya, itu diawali dengan terbitnya peraturan Menteri PAN RB ya, nomor 25 tahun 2020 terkait dengan roadmap reformasi birokrasi. Nah, kemudian di tahun 2023 terbit Permen PAN yang baru nomor 3 tahun 2023 terkait dengan penajaman roadmap RB 2020-2024. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa di Permen PAN tahun 2020 tersebut ya, kita mengenal dengan tujuan reformasi birokrasi itu adalah mungkin sangat familiar, good and clean governance gitu ya. Jadi pemerintah yang baik dan bersih gitu. Nah, jadi kalau dulu memang cakupannya atau fokusnya masih ke dalam gitu, secara bagaimana memperbaiki tata kelola pemerintahan ya, tapi secara internal gitu. Ada anomalinya gitu. Bagaimana tingkat pengentasan kemiskinan berjalan lambat, kemudian tingkat stunting juga masih tinggi, inflasi cenderung tinggi dan sebagainya. Jadi belum ada hubungan yang erat antara birokrasi secara internal yang baik dengan program-program pembangunan. Nah, oleh sebab itulah di penajaman roadmap RB 2020-2024 ya, dengan diwarnai dengan terbitnya Permen PAN yang baru itu lebih dipertajam gitu dari tujuan RB itu sendiri. Nah, jadi tujuan RB-nya tidak hanya sebatas bersih saja gitu. Tapi ada bersih, efektif, dan berdaya saing. Dan yang satu lagi yang terpenting itu apa? Mampu mendukung pembangunan nasional dan pelayanan prima. Itu sebenarnya yang menjadi pembedanya di situ. Gitu. Menjadi pembedanya di situ. Ya, jadi begitu. Oke. Terus kan Pak, baru-baru ini kan ada juga istilah nih, RB general, ada juga istilah RB tematik. Itu bedanya ya. gimana itu Pak? Nah, dulu nggak dikenal itu ya. Dulu nggak dikenal. Kalau dulu kita mengenal reformasi birokrasi saja, RB saja. Nah, salah satu juga yang pembeda di penajaman itu adalah lebih fokus begitu. Jadi, karena ada dua sisi yang dituju secara internal baik, kemudian dampaknya terkait dengan pembangunan nasional juga harus nyata begitu. Makanya di RB hasil penajaman ini sasaran strategisnya itu ada dua, yang kita kenal dengan double track reformasi birokrasi. Nah, pertama, bagaimana meningkatkan kualitas ya tata kelola ke dalam secara internal yang dikenal dengan RB general. Nah, di situ ada kurang lebih ada dua gitu. Ada dua, bagaimana mengoptimalisasikan tata kelola pemerintahan secara digital. Nah, yang kedua, itu bagaimana meningkatkan birokrasi berakhlak gitu. Nah, itu RB general secara internal kurang lebih seperti itu. Jadi secara digitalnya ditingkatkan, dioptimalkan, secara soft skillnya itu, soft elemennya itu, budaya kerjanya itu adalah ASN yang berakhlak. Nah, satu lagi tadi yang tematik. Nah, tematik itu lebih kepada eksternal tadi. Bagaimana dampak dari tata kelola yang baik itu mampu mengakselerasi pembangunan nasional tadi. Nah, jadi ada empat sasaran strategis di RB tematik ya. Pertama terkait dengan pengentasan kemiskinan, kemudian yang kedua terkait peningkatan investasi, kemudian ada juga digitalisasi pemerintah ya untuk pelayanan, dan keempat memang ada percepatan akrual presiden, misalnya pengendalian inflasi, ya, kemudian peningkatan yang bersumber dari dalam negeri dan sebagainya. Kurang lebih itulah. Berarti itu bedanya ya Pak ya. Oke. Nah, kita kan BPS pasti sudah lama ya yang namanya berusaha untuk yang namanya reformasi birokrasi. Sejauh ini Pak, apa sih yang udah dibuat BPS
untuk mendukung yang namanya reformasi birokrasi? Wah, kalau kata orang Medan udah jauh kali Udah pun gitu ya. Udah ngapain aja kau katanya. Udah jauh kali gitu ya. Nah, jadi tidak bisa terlepas sebenarnya bagaimana peran sebuah lembaga instansi dalam menyokong reformasi birokrasi. Jadi kita lihat ya sesuai perannya gitu. Seperti BPS ya. Jadi BPS kan sesuai visinya sebagai penyedia data statistik berkualitas gitu ya untuk Indonesia maju. Nah, tentu pertama secara internal ya bagaimana BPS ya meningkatkan, menjaga tata kelola kita di dalam ya sesuai dengan visi tadi untuk menghasilkan data berkualitas. Nah, jadi kita jaga tata kelolanya mulai dari persiapan ya, dari rekrutmen petugas, dari pelatihan, kemudian nanti dari pelaksanaan lapangan, pengolahan dan diseminasinya itu kita jaga tata kelolanya ya, ada di situ manajemen resiko, ada quality gate dan sebagainya sehingga dihasilkanlah data indikator yang berkualitas. Nah, kemudian tentu tidak berhenti di situ, kan itu hanya masih bagaimana tata kelola kita secara internal. Nah, yang lebih penting lagi sekarang bagaimana peran BPS itu ya berperan dalam tadi bagaimana mengakselerasi pembangunan nasional tadi. Ya, jadi harapannya apa? Jadi BPS mampu meningkatkan pemanfaatan informasi, indikator yang kita hasilkan itu sehingga para pengguna data itu lebih tepat ya dalam menggunakan informasi yang berasal dari BPS. Ya, jadi kita banyak berperan itu dan memberikan masukan, memberikan insight itu sehingga pemanfaatan data indikator yang BPS hasilkan lebih terarah begitu. Dan satu lagi peran yang sangat penting ya sesuai dengan sistem statistik nasional juga bahwa peran BPS sebagai pembina statistik. Jadi peran BPS sekarang cukup penting ya utamanya dalam pengukuran RB general ya. Nah, jadi melalui kegiatan EPSS yang kita laksanakan yang melalui sebuah indeks yang dihasilkan adalah indeks pembangunan statistik. Itu sebenarnya peran BPS secara RB generalnya ya secara internal, kemudian peran juga BPS terkait dengan mensukseskan atau mendukung RB tematik tadi. Gitu. Oke, itu untuk program yang dilakukan BPS. Oke. Nah, kan kemarin baru-baru aja nih teman-teman kabupaten kota ataupun yang di provinsi kan ya Pak, tim RB ataupun tim ZI-nya ini kan bersama-sama namanya mengisi LKI. Iya, iya. Nah, kita tahu nih setiap tahun selalu ada yang namanya penilaian LKE, entah itu tim TPP, entah itu TPI yang akhirnya mungkin akan diusulkan ke Kemenpan RB. Nah, kita pengen tahu nggak sih Pak, setelah ngisi LKE habis itu ya sudahlah atau akan ada tahap-tahap lain setelah itu? Ini yang perlu saya jelaskan ya, beri penekanan kepada teman-teman saya semua, ya utama di BPS ya. Jadi kita bicara RB, kita bicara ZI, jangan hanya yang diingatnya mengisi LKE saja. Mengisi LKE, melengkapi bukti dukung, ya jangan seperti itu. Ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa tadi saya sampaikan di awal ya, di pembangunan reformasi, zona integritas itu bagaimana kita memperbaiki tata kelola kita ke dalam. Kemudian tujuan dari zona integritas itu bagaimana kita bisa berperilaku anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan prima. Jadi LKE itu adalah bagian dari sebuah tahapan. Setelah kita melakukan pembangunan zona integritas, jadi ada tahapan evaluasinya. Nah, tahapan evaluasi itu kan dilakukan secara berjenjang. Dilakukan oleh tim penilai internal, tadi TPI ya, dilakukan oleh tim TPI di BPS. Kemudian bagi yang memenuhi syarat itu dinilai oleh tim penilai nasional, oleh Kemenpan RB. Nah, jadi LKE itu sebuah instrumen untuk menunjukkan ya, kepada tim penilai bahwa kita sudah melakukan pembangunan zona integritas, apa buktinya, ini bukti dukungnya dan sebagainya yang ada di dalam LKE itu sendiri. Jadi yang diingat jangan LKE-nya aja gitu. Saya ingat LKE-nya aja Pak, jangan lupa isi LKE. Oke, itu perkara LKE. Nah, kan sebenarnya kayak tadi Bapak bilang mungkin itu nanti akan dinilai lagi oleh Kemenpan RB. Sejauh ini, sejauh provinsi atau mungkin provinsi lain atau kabupaten lain yang pernah Bapak dengar atau yang pernah
Bapak mungkin di Aceh atau di Maluku Utara gitu ya. Mungkin ada dengar-dengar cerita gitu Pak dari satker-satker BPS yang mereka lolos TPI terus sudah dapat predikat WBK gitu kan. Ada dapat cerita apa gitu Pak, prosesnya seperti apa, terus habis itu mereka apa, dampaknya ke mereka apa gitu, ada pernah dapat cerita-cerita apa gitu Pak? Entah dari mana gitu. Oke lah, mungkin saya berdasarkan pengalaman ya, pengalaman pribadi saja ya. Ketika bertugas di Aceh ya, salah satunya ya mungkin juga di Sumut pada waktu itu kita mengusulkan kita masuk beberapa satker diusulkan ke TPN gitu ya. Nah, termasuk provinsi dan ada beberapa kabupaten kota. Yang alhamdulillah yang lolos waktu itu ada satu kabupaten namanya Kabupaten BPS Kabupaten Simelu. Oh, Simelu. Jadi ya termasuk ke ya kalau di Sumut seperti Nias gitu kan, ya kepulauan sendiri gitu kan. Jadi termasuk daerah yang remote. Kemudian SDM juga terbatas ya. Kemudian sarana prasarana juga ya kurang lebih pas lah, kurang lebih pas-pasan lah begitu ya. Tetapi yang mungkin ya yang dilihat oleh tim penilai itu adalah TPN itu adalah bahwa dengan segala keterbatasannya itu ya BPS Kabupaten Simelu mampu ya keberadaannya itu mampu mewarnai, mampu berdampak kepada pemerintah daerah di sana gitu. Jadi di sana mereka aktif ya memberikan pendampingan, memberikan sosialisasi dan sebagainya dalam tentunya melakukan pendampingan dalam proses pembangunan di Simelu tersebut. Jadi dengan jumlah pegawai yang terbatas ya mampu diapresiasi, diterima dengan baik oleh pemerintah daerah di sana. Dan ketika dikunjungi tentunya dapat ditunjukkan secara nyata ya dokumennya ada dan karena memang dampak mereka itu luar biasa bagi pemerintah daerah di Simelu itu kan. Nah itu sebenarnya bisa menjadi contoh bagi kita ya. Jadi sebenarnya keterbatasan itu tidak jadi alasan. Nah justru dinilai oleh tim penilai itu sebuah prestasi yang luar biasa gitu. Di tengah keterbatasan mampu memberikan dampak dan mewarnai ya dengan hal-hal yang positif begitu. Itu sebenarnya yang diharapkan. Berarti sebenarnya kita nggak boleh berfokus pada keterbatasan yang ada sebenarnya. Betul, ya Pak ya. Iya. Justru itu harusnya jadi alat buat lebih lagi. Oke, itu pertanyaan terakhir Pak. Cuman sebelum pertanyaan terakhir ada pertanyaan tambahan. Yang ini yang Bapaknya juga nggak tahu dari tadi apa pertanyaannya. Ya kan Delta ya. Oke, ini kan jadwal sudah masuk di TPI Pusat ya Pak. Kita mengusulkan beberapa kabupaten kota kan ya untuk dinilai di TPI Pusat kan begitu kan ya prosedurnya kan ya Pak. Kalau nggak salah kan. Nah, saya mau nanya Bapak nih, jawab cepat. Yes or no nih Pak. Yes or no. Provinsi Sumut dan kabupaten kota yang diusulkan lolos tim TPI. Yes or no? Yes. Wih, keren. Berarti dengan optimisnya jawaban Pak Dadan, saya tutup episode podcast Paskalibah hari ini dengan quote dari Pak Ridwan Kamil yang mungkin akan menyemangati kita semua bahwa perubahan itu harus dijemput, ia tidak bisa ditunggu. Sampai jumpa di episode berikutnya.